Pemerintah terus mematangkan persiapan Indonesia menjelang ASEAN Smart Cities Network ke-9 yang digelar di Filipina Juli mendatang. Smart City Network Annual Meeting yang ke-9 dalam Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri memperkuat koordinasi dengan kota-kota partisipan menjelang keikutsertaan Indonesia dalam forum ASEAN Smart Cities Network ke-9. Sejumlah daerah di Indonesia telah mengembangkan inovasi layanan publik digital seperti Jakarta, Banyuwangi, Makassar, dan Sumedang. Smart City disebut tidak hanya berbicara tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga dampak langsung bagi masyarakat. Melalui forum ASEAN Smart City Network 2026, Indonesia berharap dapat menjadi contoh pengembangan kota cerdas yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Lebih tinggi nilai dari sisi target kita 2045 semua perkotaan, ya, semua perkotaan itu berstatus perkotaan berkelanjutan. Kenapa? Karena Indonesia mencita-citakan menjadi negara maju di 2045. Apa sumbangsi kita? Apa kontribusi kita untuk mendorong terwujudnya Indonesia maju? Masih ada waktu sekitar 20 tahun lagi. Nah, proses ini harus kita kejar. Perlahan kita dorong melalui tadi RP2P yang sudah terbit Permendagri 24 tahun 2024, kemudian kita nanti tetapkan standar pelayanan perkotaan. Kita akan melihat layanan perkotaan yang dimiliki oleh semua daerah. Insiden tembakan terjadi saat aparat berupaya menahan seorang senator di Kompleks Senat Filipina setelah masuk daftar buron Mahkamah Pidana Internasional ICC. Hizbullah klaim berhasil hancurkan kendaraan militer Israel lewat 17 penyerangan drone dalam waktu 24 jam. Seniman Palestina lukis bintang Barcelona Lamine Yamal di atas puing bangunan yang runtuh sebagai bentuk apresiasi atas aksinya yang mengibarkan bendera Palestina. Ya pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Atania dan rekan saya Cikal Multazam. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Situasi mencekam terjadi di Kompleks Senat Filipina usai suara tembakan terdengar pada Rabu malam waktu setempat. Insiden terjadi saat aparat disebut berupaya menahan Senator Ronald De La Rosa yang diburu Mahkamah Pidana Internasional ICC. Meron palang Suara tembakan memicu kepanikan di Kompleks Senat Filipina di Pasay pada Rabu malam. Video memperlihatkan wartawan berlarian mencari perlindungan setelah suara tembakan ini terdengar. Aparat penegak hukum dilaporkan berusaha menahan Senator Ronald De La Rosa yang berlindung di dalam gedung Senat. Mantan Kepala Kepolisian Filipina tersebut diburu ICC sebagai tersangka tak langsung dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang narkoba era mantan Presiden Rodrigo Duterte. Meski demikian, otoritas menyatakan tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara itu, di luar Kompleks Senat, puluhan pendukung De La Rosa menggelar aksi yang menuntut agar sang senator diadili di Filipina, bukan di Mahkamah Internasional di Den Haag. Polisi juga memperketat pengamanan dan menutup area Kompleks Senat menyusul situasi yang masih tegang. Pemirsa, penggunaan drone kini menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Hizbullah mengklaim ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dilakukan pejuang Hizbullah dalam waktu 24 jam. Drone Hizbullah menargetkan iring-iringan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Drone kemudian menghantam sebuah bulldozer yang sedang diangkut dengan truk. Penggunaan drone kini menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi drone milik Hizbullah yang memiliki daya ledak tinggi. Hizbullah juga merilis rekaman tambahan yang menunjukkan penargetan sebuah Jeep Hummer Israel di Lebanon Selatan.
Hizbullah mengklaim setidaknya ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dalam waktu 24 jam terakhir. Pemirsa, Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Selain itu, serangan udara juga menargetkan mobil ambulans. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi usai serangan udara dijatuhkan di permukiman warga. Eskalasi perang antara Israel Hizbullah makin mencekam di wilayah Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat perang. Selain itu, serangan udara Zionis Israel juga menargetkan sejumlah mobil ambulan milik tim medis Lebanon Selatan. Akibat serangan udara Zionis Israel, mobil ambulan rusak berat dan terbakar. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Dampak serangan-serangan Israel juga menghancurkan permukiman warga di Arab Salim, Lebanon Selatan. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tire. Pada serangan ini mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan warga. Dilaporkan pada serangan ini mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Sementara itu, dampak serangan udara Israel juga terlihat di Arab Salim, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah warga porak-poranda akibat serangan Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh Zionis Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Pemirsa, serangan Israel juga targetkan kendaraan yang melintas di Lebanon. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Dalam rekaman video amatir warga, sejumlah mobil terbakar dan menjadi perhatian warga yang tengah melintas. Media setempat melaporkan sejak Rabu pagi terjadi 3 serangan yang menargetkan kendaraan sipil. Serangan terjadi di distrik Chov, 2 diantaranya di Jalan Raya Pesisir di Cie. Sementara serangan lainnya pemirsa menargetkan kendaraan di kota Saadiyat dan belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Israel melancarkan serangkaian serangan udara terhadap kota-kota di distrik Nabati di Lebanon Selatan. Belum ada laporan terkait adanya korban akibat serangan tersebut. Rekaman menunjukkan kepulan asap yang membumbung di atas kota Deir ez-Zahrani dan Jarjoa di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, pesawat tempur musuh melakukan serangkaian serangan udara pada siang hari menghancurkan sebuah bangunan di daerah Jarjoa Loizieh. Serangan juga menghantam kota-kota Zoter al-Sarkiyah, Arab Salim, Kafr Ruman, Yahmur al-Shafiq, dan Arnon. Serangan terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang diperpanjang Amerika Serikat selama 3 pekan sejak 23 April lalu. Israel telah menetapkan apa yang dikenal sebagai garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya, mengulangi taktik yang sebelumnya digunakan di Gaza. Israel telah mendesak penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan tidak kembali ke rumah mereka dengan menyatakan mereka terus mempertahankan kehadiran untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai aktivitas teroris. Tel Aviv telah mengindikasikan rencana mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon.